بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat-nikmat yang sangat banyak, tidak terhitung dan tidak terjumlah. Nikmat-nikmat yang andai kata kita selalu merenungi luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, tidak akan mungkin kita mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut siang dan malam. Nikmat yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Dan di antara nikmat yang agung itu adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin dan muslimat dengan bulan Ramadan ini. Yang kita pada malam hari ini alhamdulillah berada di malam pertamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan yang agung ini sebagai syahrul mubarak, bulan yang selalu berberkah dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberadaan kita di bulan ini sebagai hal yang terbaik di sisinya, perkara yang paling mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Sambil menunggu, dan insyaallah taala pada setiap malamnya akan dilakukan salat tarawih di awal malam, kita gunakan kesempatan untuk membaca sebuah ayat atau sebuah hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita perlu renungi di dalam bulan yang agung ini, agar supaya menjadi perhatian bagi kita semua, menjadi pelajaran, sehingga diharapkan bulan ini adalah madrasah pendidikan yang baik untuk kita semua, guna lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih memperbaiki kehidupan kita di masa mendatang. Ayat yang tentunya perlu kita ingat, apalagi ini adalah di bulan Ramadan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Di dalam ayat yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dengan menyebutkan seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Karena keimananlah yang menyebabkan seorang hamba mengambil manfaat dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena keimananlah seorang hamba merasakan kemanfaatan dari adanya hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata sejumlah as-salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, apabila kalian mendapati di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'i sam'aka bih, maka pasanglah pendengaranmu baik-baik. Cermati, perhatikan dengan baik. Pasti di dalam ayat itu ada perintah yang akan diperintahkan kepadamu, atau ada larangan yang akan dilarang terhadapmu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ditegaskan tentang kewajiban sebelum diterangkan apa makna kewajiban tersebut dan sebelum dijelaskan manfaat dari menjalankan puasa. Karena seorang muslim dan muslimah, sifat utama mereka sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Selama itu adalah perintah Allah, maka itu yang dia kedepankan. Itu yang paling dia cintai. Itu yang dia dahulukan. Tidak ada yang lebih dia dahulukan dan dia cintai melebihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba, ditetapkan, diwajibkan. Dan ini dari bahasa-bahasa yang digunakan di dalam nas-nas syariat untuk menunjukkan suatu keharusan, suatu kewajiban dan kemestian. Siapa yang meninggalkannya, maka dia dianggap sebagai orang yang berdosa. Orang yang keluar dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalami makna dari ayat ini. Ditekankan kepada kita bahwa puasa adalah kewajiban. Adalah kewajiban. Iya. Ini mana harus ditanamkan. Bukan sekadar kebiasaan, adat istiadat. Karena bulan Ramadan manusia semua ke masjid. Saya juga ikut ke masjid. Manusia berpuasa, saya juga ikut berpuasa. Tetapi dia lakukan hal tersebut dengan keyakinan, dengan keimanan bahwa itu adalah kewajiban dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban yang agung di dalam syariat ini. Bahkan dia adalah salah satu dari rukun Islam. Salah satu dari rukun Islam yang agung. Di dalam hadits Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajji baitillahi wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullahil Haram. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Iya. Puasa Ramadan ini adalah satu-satunya kewajiban di dalam puasa. Karena itu seorang Arabi bertanya kepada Nabi tentang apa kewajiban terhadapnya.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa antasuma shauma Ramadan." Engkau berpuasa di bulan Ramadan. Dia berkata, "Hal alayya ghairuhu?" Apakah ada kewajiban atasku selain daripada puasa Ramadan itu? Kata Nabi, "La illa an tatawwa." Tidak ada kecuali puasa sunnah. Maka dia adalah kewajiban yang agung. Ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat besar dan agung. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Diterangkan bahwa kewajiban puasa ini tidak hanya diwajibkan terhadap umat Islam. Bahkan kewajiban puasa sudah ada di umat-umat sebelum umat Islam. Ini menunjukkan bahwa syariat puasa adalah syariat yang agung. Tidak hanya ada di syariat kita saja. Sudah ada di syariat umat-umat sebelumnya. Dan adanya suatu syariat untuk suatu umat menunjukkan kemaslahatan yang besar dalam syariat tersebut bagi umat tersebut. Iya. Karena itu, puasa ini tatkala diterangkan bahwa telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, terdapat di dalamnya pengagungan makna dari puasa. Walaupun terdapat perbedaan di dalam syariat puasa itu antara kita dan umat-umat sebelum kita. Iya. Misalnya Nabi Zakaria alaihi salam, di dalam syariat beliau berpuasa adalah tidak berbicara. Tidak berbicara. Iya. Dan Maryam ketika berpuasa, dia tidak berbicara. Faimma tarayanna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Kalau engkau melihat seseorang dari manusia, ya, katakanlah kepadanya, sesungguhnya saya bernadar kepada Allah melakukan suatu ibadah, suatu puasa, yaitu saya tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maka inilah puasa di masa Nabi Zakaria alaihi salam. Iya. Semuanya disebut puasa, tapi syariat berbeda. Tidak ada makna lain. Dan ini lebih penting untuk kita ingat. Ketika disebutkan telah diwajibkan atas kalian umat Islam berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, terdapat di dalamnya peringatan kepada umat ini. Kalau puasa itu adalah syariat yang sudah ada pada umat-umat sebelumnya, maka hendaknya kalian, wahai umat Islam, lebih afdal lagi tata cara dan semangat kalian di dalam menjalankan puasa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ummatin ja'alna syir'atan wa minhaja. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahida, walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat." Setiap umat kami jadikan untuknya syariat tersendiri dan manhaj. Andai kata Allah berkehendak, Allah akan menjadikan kalian semua satu umat saja. Tapi demikianlah Allah menguji kalian terhadap agama yang Allah berikan, Allah datangkan kepada kalian. Jadi perbedaan syariat-syariat ini adalah ujian. Apa yang diinginkan dari kita diterangkan. Fastabiqul khairat. Karena itu berlomba-lombalah kalian menuju kepada kebaikan. Ini yang hendaknya menjadi inti pelajaran. Kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Hendaknya puasa ini menjadi lahan yang dengannya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak memperoleh keutamaan dan pahala
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat dikatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Disebutkan manfaat dari puasa. Bahwa kewajiban puasa ini terhadap kalian adalah supaya kalian bertakwa. Karena siapa yang berpuasa dengan benar, memiliki akhlak orang-orang yang berpuasa, mengerjakan sunnah-sunnah dan ketentuan bagi orang yang berpuasa, pasti akan membawanya kepada ketakwaan. Dan ketakwaan ini adalah suatu hal yang paling agung. Suatu hal yang paling agung. Iya. Perkara yang sangat indah bagi seorang hamba ketika ia mendapatkannya. Diglobalkan berbagai keutamaan tersebut di dalam puasa. Dan akhirnya dikatakan, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Iya. Dan tentunya uraian-uraian tentang keutamaan, ketakwaan, keutamaan puasa secara umum, keutamaan puasa Ramadan, iya, keutamaan dari amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, apakah itu di siang harinya maupun di malam harinya, ini adalah pembahasan yang luas. Dan insyaallah taala, ya, kita akan menguraikan pembahasan-pembahasan tersebut di masa-masa yang akan mendatang. Ini untuk pertemuan malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keteguhan dan keistiqomahan di dalam menjalankan setiap perintahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan puasa Ramadan ini, memberikan kesejukan dan kebahagiaan kita dengan melakukan salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa dan kesalahan kita, mengarahkan kita semua kepada jalan yang lurus dan jalan yang diridhai di sisinya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih wa huwa jawadun karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.